Welcome to the Baseface Network. Kenalkan, nama saya Carolina Dindani Sherman dari kelas D12 dengan NIM 21120620113. Semester 6 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Artikel yang saya bahas di sini yaitu yang berjudul Filsafat Pendidikan Pancasila Membangun Karakter Unggul di Sekolah Dasar. Baik, pada bagian A yaitu latar belakang, ada pendidikan dan filsafat. Pertama-tama, apa itu pendidikan? Nah, pendidikan berperan dalam mempersiapkan generasi muda untuk mengemban peran-peran tertentu di masa depan. Kedua, pendidikan berfungsi sebagai wahana untuk mentransfer pengetahuan sesuai dengan peran yang diharapkan dari individu tersebut. Ketiga, pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk mentransfer nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat. Oke, yang kedua yaitu apa pentingnya pendidikan dalam mentransfer pengetahuan. Nah, pengetahuan ini mencakup lebih dari sekedar pemindahan informasi, karena paradigma klasik menekankan bahwa pendidikan juga berperan dalam mentransfer nilai-nilai. Ini berarti pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses transfer nilai-nilai yang memainkan peran kunci dalam membangun dan memelihara integritas sosial. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran pendidikan di sekolah dasar? Pendidikan di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting karena merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang menentukan arah pengembangan potensi peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan karakter pada pendidikan di sekolah dasar dapat melalui pemahaman pada tiga aspek, yaitu yang pertama filsafat, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga Pancasila. Baik, yang keempat, bagaimana sih filsafat dalam pendidikan itu sendiri? Oke, pendidikan sebagai suatu mekanisme memiliki peran krusial dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat yang menjadi landasan bagi suatu bangsa. Pendidikan bukan hanya sekedar lembaga yang menyampaikan pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk sistem norma tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan dasar-dasar filsafat yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan dan para pendidik di dalam masyarakat. Baik, yang kelima, apa pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai filsafat dalam proses pendidikan sekolah dasar itu sendiri? Nah, pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai filsafat dalam proses pendidikan sekolah dasar menjadi kunci untuk memastikan efektivitas pendidikan tersebut. Nah, oleh karena itu landasan filosofis dan ilmiah menjadi asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan pendidikan. Landasan filosofis memberikan arah dan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat. Sementara landasan ilmiah memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan. Oke, pada slide kedua kita membahas tentang karakter dan pendidikan karakter. Nah, yang keenam ini, apa yang dimaksud dengan karakter? Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas mencakup berbagai aspek, yaitu seperti bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Nah, sementara itu berkarakter diartikan sebagai memiliki kepribadian, perilaku, sifat, tabiat, dan watak yang mencerminkan nilai-nilai baik. Karakter merujuk pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Yang ketujuh, apa sih pentingnya karakter dalam konteks pendidikan?
Pentingnya karakter dalam konteks pendidikan yaitu adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam interaksi sehari-hari. Karakter yang baik dianggap sebagai fondasi penting untuk membangun masyarakat yang seimbang dan beradab. Nah, kita pada bagian selanjutnya yaitu bagian B, metode penelitian. Di sini ada yang ke-8 yaitu metode penelitian yang digunakan itu seperti apa. Nah, peneliti menggunakan metode studi literatur. Hal ini merupakan sebuah pendekatan penelitian yang dapat melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, tesis, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau masalah penelitian tanpa melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan. Oke, yang ke-9 yaitu ada 7 langkah-langkah penelitian dengan menggunakan metode studi literatur. Oke, pada slide selanjutnya yaitu tentang 7 langkah-langkah tersebut. Yang pertama ada pemilihan topik, yang kedua ada pencarian sumber literatur, yang ketiga seleksi sumber literatur, yang keempat pengumpulan data, yang kelima penganalisan data, yang keenam analisis dapat melibatkan, kemudian yang ketujuh penyusunan laporan. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama pemilihan topik penelitian. Pada pemilihan topik penelitian ini, peneliti memilih topik penelitian yang spesifik dan relevan dengan kepentingan penelitian atau pertanyaan penelitian yang akan diajukan. Yang kedua yaitu pencarian sumber literatur. Nah, di sini peneliti melakukan pencarian sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk buku, artikel jurnal, laporan riset, dan konferensi. Baik, yang ketiga yaitu seleksi sumber literatur. Nah, peneliti di sini melakukan seleksi sumber-sumber literatur yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung tujuan penelitian ini. Pemilihan ini dapat didasarkan pada kriteria tertentu seperti keakuratan, kebaruan, dan kredibilitas. Oke, yang keempat ada pengumpulan data. Nah, di sini pada pengumpulan data dikumpulkan dari sumber-sumber literatur yang telah dipilih. Ini dapat melibatkan ekstraksi informasi yang relevan seperti teori, metode penelitian, temuan, dan pemikiran peneliti terkait. Yang kelima yaitu penganalisaan data. Nah, data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis. Peneliti mencari pola, tren, atau temuan kunci yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang keenam, analisis dapat melibatkan perbandingan antar sumber, sintesis informasi, atau identifikasi kesenjangan dalam penelitian yang telah dilakukan. Oke, yang terakhir ada penyusunan laporan. Nah, laporan ini mencakup temuan, evaluasi kekuatan dan kelemahan sumber literatur, serta menyajikan kontribusi penelitian baru atau pandangan yang diberikan oleh studi literatur tersebut. Metode studi literatur sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses penelitian untuk membangun dasar pengetahuan yang kokoh tentang topik tertentu sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Baik, kita masuk pada bagian C, yaitu hasil dan pembahasan. Yang ke-10, pengertian filsafat pendidikan. Nah, filsafat membahas suatu konsep atau fenomena dari segala aspeknya secara mendalam. Kebenaran dalam filsafat bersifat relatif karena pandangan ini mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dan kompleks. Sedangkan pendidikan mencakup usaha dasar atau sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, tujuannya yaitu adalah agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri secara aktif,
mencakup aspek-aspek seperti kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan alam mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk kontribusi pada diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sehingga filsafat pendidikan ini merupakan kajian mendalam yang mencoba memahami dan merenungi aspek-aspek filosofis yang mendasari dan membentuk pendidikan. Pendidikan ini melibatkan pemikiran dan refleksi kritis terhadap nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip yang melandasi pendidikan sebagai sistem atau lembaga itu sendiri. Kemudian yang ke-11, filsafat terdapat hubungan dengan Pancasila. Nah, kita dengarkan tentang Pancasila terhubung dengan filsafat. Pancasila ini sendiri sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang khas, membedakannya dari sistem filsafat lainnya. Secara ontologis, Pancasila memiliki dasar pada manusia sebagai subjek hukum pokok dari Pancasila. Dengan demikian, hakikat manusia dalam ontologis Pancasila mencakup kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai individu maupun sebagai entitas sosial. Dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwa sila-sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai mengakar pada hakikat manusia sebagai subjek hukum pokok. Pancasila memandang bahwa keberadaan manusia baik dari individu maupun sebagai bagian dari masyarakat adalah landasan ontologis yang membedakan dan memberikan identitas pada sistem filsafat Pancasila. Oke, kita pada nomor selanjutnya, itu nomor 12, pendidikan karakter dalam Pancasila. Pendidikan karakter dalam Pancasila ini sendiri seharusnya bersumber dari nilai-nilai Pancasila agar menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik maupun hidup secara individu dan sosial, serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Filsafat pendidikan Pancasila yang bersifat integral, etis, dan religius menjadi landasan bagi pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Pada nomor 13, pentingnya pendidikan karakter. Nah, pentingnya pendidikan karakter tercermin dalam langkah-langkah yang diambil oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, beberapa poin yang harus dilakukan antara lain adalah pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Melalui penerapan poin tersebut, diharapkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan pendidikan berkarakter sesuai dengan filsafat Pancasila dapat tercapai. Meskipun sehingga penanaman karakter pada sekolah dasar dapat dirasakan dalam memahami makna sebuah filsafat pendidikan Pancasila. Pondasi karakter pendidikan berawal dari sekolah dasar dan pemahaman tentang pendidikan yang dapat diambil dari sebuah pembelajaran Pancasila yang dirangkum oleh pendidik dalam tautan sekolah dasar. Oke, baik, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya itu Pancasila sebagai dasar pandangan hidup rakyat Indonesia mencakup 5 sila sebagai jati diri bangsa. Pendidikan sebagai cermin ideologi suatu bangsa yang diterapkan pada sebuah instansi pendidikan, terutama pendidikan dasar, sehingga pada pendidikan sekolah dasar secara otomatis akan mengikuti ideologi yang dianut pada proses pendidikan. Filsafat sebagai usaha berpikir dalam mencapai untuk mencari kebenaran diaplikasikan dalam filsafat pendidikan sekolah dasar yang merupakan pemikiran mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat itu sendiri. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional diharapkan mencerminkan identitas dan menjiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, sehingga memiliki pendidikan pada tingkat sekolah dasar diharapkan sejak dini
terbentuk peserta didik Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, dapat hidup secara individu dan sosial, serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semua ini mencerminkan filsafat pendidikan Pancasila yang bersifat integral, etis, dan religius.